Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Malam ini, aku kedatangan bintang tamu, seorang pria. Dia seorang aktivis juga nih di kampus. Dan aku senang berbagi dengan dia, makanya kenapa aku rasanya ingin sekali berbagi tentang pengalaman hidup, tentang pandangan hidup dari seorang aktivis ini yang sekarang masih tetap aktif di kampusnya. Siapakah dia? Mari kita telepon. Ini dia bintang tamu aku, Arif. Gimana? Ini belum tidur jam segini? Belum, ya salah rutinitas kuliah online. Hah? Emang masih ada kuliah online jam segini? Deadline-nya kan sampai jam 12. Oh, ngerjain tugas. Oke, ini kita recording jam berapa nih? Jam 12.13 tengah malam. Dan aku ngerasa kayaknya cocok kalau ngobrol sama Arif jam segini. Emang ngobrolin semua hal enak malam-malam sih. Iya, kenapa ya? Udah nggak ada aktivitas yang harus dipikirin kayaknya. Bisa jadi sih kayak gitu. Nah, makanya aku sempat kepikiran dari sebelumnya obrolan kita tentang berbagai hal tentang kehidupan yang akhirnya aku berpikir ini saatnya aku berani atau cocok untuk ngobrol sama kamu, Rif, tentang kehidupan. Gimana nih kehidupan gimana? Kita mulai dari hal terkecil dulu aja kali ya. Ini kesibukan kamu sekarang selain daripada di rumah aja, kuliah online. Nah, sebelum adanya COVID-COVID ini apa aja, Rif? Sebenarnya kesibukan aku sih dari sebelum adanya di rumah aja atau COVID-19 ini kayak mahasiswa seperti biasanya kuliah, ngejalanin rutinitas kuliah, tapi ada hal yang aku lakuin di luar kelas sebenarnya. Aku aktif di organisasi, jadi mikirin roda organisasi di kampus aku gitu. Jadi aku ikutan BEM. Dan denger-denger juga katanya kamu nih orang penting ya? Penting gimana nih? Penting dalam arti ya penting. Kamu apa ya? Istilahnya menjadi ya pokoknya kamu memegang harapan-harapan mahasiswa gitu. Nah, kamu kan sebagai petingginya. Ya, sebenarnya itu sih akses yang aku punya aja ya sebenarnya si posisi ini. Tapi kenapa aku mau ngejalanin itu soalnya berangkat dari kesan aku gitu, jadi mahasiswa. Soalnya segala aktivitas yang dilakuin mahasiswa khususnya di kampus aku di Biatama selalu berbeda, selalu berjalan mundur dari kampus-kampus lain gitu. Makanya ketika keresahan yang aku punya ini, ya aku memanfaatin kesempatan yang ada gitu, salah satunya dengan akses wakil ketua BEM tadi. Nah, yang melatar belakangi kamu untuk akhirnya mau berorganisasi nih. Sebenarnya dulu-dulu kamu juga suka ikut organisasi, Rif? Sebenarnya ini first time ya aku ikutan organisasi. Dulu sih mindset aku masih kayak mindset mahasiswa pada umumnya gitu ya. Kuliah, pulang, yang penting nilai gede gitu, IPK gede di kampus. Tapi makin kesini aku ngerasa semakin gak puas aja gitu. Jadi ada gap antara ilmu yang aku dapetin di kelas, tapi aku gak pernah mempraktekin itu di luar kelas gitu. Makanya ya selama aku mikirnya selama aku kuliah 4 tahun ya sangat disayangkan aja gitu kalau aku cuma dapet ilmu yang ada di dalam kelas aja gitu. Makanya salah satunya udah aku masuk BEM aja gitu. Nah, pertama kali ikut organisasi itu saat kuliah dan sekarang langsung masuk ke BEM dan bisa mendapatkan posisi yang dibilang cukup dipandang gitu. Apa punya rasa ketakutan sendiri, Rif? Sebenarnya aku berangkat dari ya keresahan tadi gitu ya. Awalnya sih keresahan dari aku sendiri gitu, ketika anjir aku udah belajar di kelas selama kurang lebih 2 semester gitu ya, 1 tahun lah, tapi aku belum dapetin, aku ngerasa ini masih kurang gitu. Makanya ya udah aku jadiin itu sebagai dorongan buat masuk organisasi, karena aku ngerasa di jurusan aku khususnya manajemen ya salah satu
salah satu wadah buat mengimplementasiin hal itu semua ya selain bisnis ya dengan masuk organisasi. Nah, setelah aku masuk organisasi itu aku masih jadi posisinya masih staff, masih jadi anggota. Di situ aku belum mikir buat jadi posisi kayak sekarang gitu. Karena wawasan dan pengalaman aku pun masih jauh dari cukup gitu untuk ada di posisi sekarang. Nah, setelah aku ngejalanin kurang lebih 1 tahun di BEM kampus aku, di situ aku dibukain pandangannya bahwa hal yang aku rasa kampus aku tuh sebelumnya baik-baik aja gitu. Udah fine-fine aja, nggak ada masalah. Setelah aku masuk BEM ternyata aku sadar gitu kampus aku tuh nggak baik-baik aja, jauh sangat jauh tertinggal dari kampus-kampus lainnya gitu. Makanya rada naik nih sekarang keresahannya. Awalnya keresahan itu hanya untuk aku sendiri gitu buat memenuhi kebutuhan aku akan beraktualisasi. Sekarang naik nih, meningkat keresahan untuk ngebangkitin si mahasiswa dan ngebenerin kampusnya gitu. Makanya aku setelah ada kesempatan itu aku memutuskan untuk naik. Nah, berbicara tentang ketakutan wajar ya, karena hal yang aku jalanin itu sangat riskan gitu. Cuman ada 2 kemungkinan, aku bakal berhasil banget atau aku bakal gagal banget. Nah, di situ jadi ujian buat aku gitu secara psikologis, khususnya gitu buat anak seumuran aku udah dapat tekanan yang sangat besar gitu dari yang kampus dan dari yang mahasiswa sendiri. Makanya ketakutan terbesar aku sih ketika aku nggak bisa ngejalanin hal ini sesuai apa yang diamanin sama mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya kalau berbicara ketakutan. Oke, nah ini yang membuat aku jadi tertarik untuk semakin memperdalam tentang obrolan, karena sebelum-sebelumnya kebanyakan orang itu berpikir tentang diri dia, terus ingin membahagiakan orang, ingin segala macam lah ya, yang bersangkutan dengan manusia lain maksudnya. Nah, sedangkan kamu di sini, kamu berperan penting dalam kehidupan kamu, tapi juga untuk maksudnya banyak orang, tapi di sini kamu ingin mengangkat satu instansi yang namanya kampus kamu gitu kan. Kan ini hal orang-orang yang jarang pikir gitu. Ya maksudnya mana kuliah aja sih gitu. Gak usah pakai mikir untuk ini kampus orang harus gimana tuh kan jarang banget ada yang berpikir kayak gitu kan. Nah sedangkan kamu berpikir untuk sejauh itu loh mikirin instansinya. Itu keren banget sih. Kebetulan aja sih sebenarnya. Tapi kamu sendiri nyaman kan untuk ngejalaninnya? Nah, ini sih menarik pertanyaannya. Aku sih percaya kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu itu atas dasar kita sendiri gitu ya, atas dasar dorongan dari kita sendiri, bukan dari ekspektasi orang lain, apapun yang nantinya bakalan nimpa sama diri kita nggak akan menyesalin keputusan kita ketika milih hal itu gitu. Makanya di situ sebelum aku memutusin buat nyalonin, aku mikir dulu keputusan ini tuh berdasarkan dorongan dari aku sendiri atau karena didorong oleh orang lain. Soalnya akan sangat mengerikan gitu ya menurut aku sendiri kalau misalkan kita melakukan sesuatu itu atas dasar ekspektasi orang lain. Itu bakal bikin kamu selalu menyesalin apa yang kamu lakuin gitu. Makanya ya itu sih salah satu langkah awal yang aku lakuin sebelum aku memutuskan buat nyalonin sih itu sebenarnya. Berarti sejauh ini setelah kamu berapa lama udah menjabatnya? Kalau total dari aku jadi staff sih aku udah 1,5 tahun. Tapi kalau misalkan pas aku menjabat sekarang udah hampir mendekati akhir masa jabat ya sebenarnya kalau misalkan berjalan normal gitu sih periodenya. Tapi kan sekarang kita belum tahu nih si pandemi ini tuh sampai kapan beresnya. Tapi kalau misalkan secara normalnya sih sampai Juni. Jadi sekarang udah hampir 1,5 tahun. Nah, sejauh ini kan udah mau sampai akhir lagi. Kamu sendiri udah merasa puaskah dengan hasil usaha kamu? Puas. Ya, kalau misalkan dirunut lagi dari apa yang aku rencanain ya ini berbicara latar belakangnya dulu. Sebelum aku ngerancang semuanya, aku punya idealisme. Aku sama Resma yang sekarang sama Gary, aku punya idealisme gitu. Apa aja yang mau aku rubah
Nah, setelah aku punya idealisme ini, aku punya ide yang besar ini, otomatis aku harus punya instrumen yang bisa minimal ngimbangin idealisme aku. Tapi karena memang jangka waktunya itu singkat ya, cuma 1 tahun, aku ngerasa nggak banyak hal yang bisa aku rubah. Cuman aku bisa ninggalin sesuatu yang besar buat diturunin ke generasi selanjutnya. Nah, di sini kalau misalkan tadi ditanya puas, aku puas gitu. Sejauh ini aku puas karena walaupun hal yang aku lakuin secara terlihatnya mungkin masih sama aja dari angkatan-angkatan sebelumnya, tapi di sini yang aku lakuin perubahan itu secara mental gitu. Di sini aku merubah mindset semua orang bahwa ketika kamu jabat itu kamu harus bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Di sini aku ngebukain pandangan bahwa emang kolaborasi itu emang jadi kompetisi yang baru sekarang, bukan kompetisi secara individual tapi secara kolaborasi. Di sini aku nanamin pandangan, nanamin mental ke pengurus-pengurus organisasi bahwa udah saatnya nih kita berbarengan gitu. Gak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Nah, di situ aku rasa ini legasi yang besar gitu buat aku kasih ke generasi selanjutnya. Karena ini sih yang buat organisasi di kampus ini, khususnya organisasi kemahasiswaan, gak berkembang dari tahun ke tahun karena mereka punya sesuatu yang besar, tapi mereka jalan masing-masing gitu. Itu sih. Oke, berarti berangkat dari suatu kepedulian ya? Iya, Nah, berpedulian. Nah, sekarang kalau misalkan kita keluar nih dari zona kampus kamu, tingkat kepedulian kamu akan kehidupan seseorang itu sebesar apa sih, Rif? Ini menarik juga ya pertanyaannya. Aku ngerasa sih organisasi aku yang sekarang itu banyak merubah aku ya. Dalam hal yang positif, merubah aku dalam cara berpandangan, merubah aku dalam segi karakter juga. Nah, tadi kan yang ditanyanya itu kepedulian terhadap orang lain. Dalam konteks pandangan di sini ya, aku masuk organisasi yang khususnya banyak kepala-kepala gitu, banyak orang-orang yang harus berinteraksi sama aku. Di situ aku belajar akan hal toleransi gitu. Karena selama ini aku ngerasa kebenaran itu cuma ada 3 gitu. Kebenaran menurut aku, kebenaran buat kamu, dan definisi dari kebenaran itu sendiri. Nah, setelah aku masuk ke pemerintahan mahasiswa, ke BEM ini, aku belajar bahwa hal itu nggak akan terus bisa berjalan karena kita berangkat dari ego kita masing-masing. Nah, ini dibutuhin sebuah toleransi di mana kita numbuhin rasa peduli sama orang lain karena manusia itu makhluk yang punya perasaan ya, dan perasaan itu kan nggak ada tolak ukurnya gitu, beda sama logik. Kalau logik itu kamu balas argumen, kamu balas dengan argumen udah selesai. Tapi kalau perasaan kan bukan matematika gitu, nggak mutlak. Hanya di sini aku belajar memahamin orang lain itu sangat-sangat penting gitu, dan aku belajar 3 hal di organisasi ini. Semua orang itu tahu apa itu manusia, tapi semua orang belum tentu tahu caranya menjadi manusia. Dan yang paling penting itu yang paling susah ya, khususnya buat jalanin sama semua orang, untuk memanusiakan seorang manusia gitu. Nah, salah satu caranya dengan peduli sama keadaan orang itu gitu. Dengan kita udah memanusiakan manusia, ya rasa peduli itu udah jadi hal pokok yang kamu punya gitu. Itu sih. Nah, ini menarik banget karena apa yang aku harapin itu akhirnya keluar ketika kamu ngomong memanusiakan manusia. Definisi memanusiakan manusia menurut kamu tuh emang apa, Rif? Menurut aku ya, memanusiakan manusia ketika kamu bisa ketika kamu bisa menghargai, mendengarkan, dan memperlakukan seorang manusia itu lebih dari kamu memperlakukan diri kamu sendiri gitu. Itu sih. Jadi minimal dengan kamu ngedengerin orang yang sedang ada masalah gitu ya, itu udah secara otomatis udah memanusiakan orang itu gitu, karena kebutuhan manusia kan kebutuhan untuk didengar gitu salah satunya. Itu kalau menurut aku sih. Nah, kalau misalkan dikatakan ya, ketika kita memanusiakan manusia lebih dari apa yang seharusnya kita lakukan pada diri kita sendiri. Contohnya, misalnya kita sedang punya masalah gitu, Rif. Besar banget masalahnya.
Tapi di satu sisi ada seseorang atau teman kita atau siapapun itu yang cerita ke kita yang permasalahannya juga, maksudnya dia punya juga permasalahan dan akhirnya kita mendengarkan dan akhirnya kita menyingkirkan ego kita atau perasaan kita tentang masalah kita terhadap orang itu untuk ya udah sekarang waktunya lo yang cerita gitu. Apa itu bisa juga disebut dengan memanusiakan manusia? Kalau menurut aku ya itu udah bisa disebut dengan memanusiakan manusia gitu, karena ini berbicara tentang konteks kedewasaan ya. Kedewasaan itu bukan seberapa banyak kamu nunjukin kata-kata bijak ke orang lain, tapi lebih dari itu gitu. Ketika kamu bisa nahan ego kamu dan mementingkan kepentingan orang lain, itulah kedewasaan sejati gitu. Makanya kadang aku ngerasa ketika orang lain itu ada masalah dan pengen cerita, minimal aku ngedengerin walaupun aku nggak bisa ngasih solusi ya. Pada intinya gitu, seegoisnya orang ketika ingin bercerita, ketika selalu ingin dipahami, ya pada akhirnya cuma pengen didengerin doang gitu orang itu. Iya, aku setuju sih. Soalnya kayak gak semua orang yang punya masalah itu butuh solusi. Terkadang kan butuh untuk didengarkan juga kan, tanpa memberi solusi, ya kan? Ya, soalnya aku ngerasa gitu ketika kita punya masalah ya, oke, sekali dua kali kita pendem gitu, bakal jadi bom waktu sih. Makanya pentingnya itu buat ngomong, bukan berarti kita harus membuka aib kita, membuka masalah kita ke orang lain gitu. Karena mau sampai kapan gitu kita berjalan satu kaki dan gak akan pernah bisa gitu manusia berjalan sama satu kaki. Oke. Nah, aku juga sempat mendengar kabar tentang kamu dari siapapun itulah ya. Mungkin dia kenal sama kamu juga. Ya pastilah. Nah, katanya nih kamu se-pride atau seloyal itu terhadap orang lain sampai ada beberapa hal yang kamu menjadi konsekuensi kamu tuh kamu berani lawan gitu. Salah satunya kamu berani untuk menyuarakan hal walaupun resikonya kamu harus mendapatkan konsekuensi terburuk lah. Ngerti nggak maksud aku? Ngerti gak? Ngerti. Iya. Kenapa Rif sampai seberani itu ngambil resikonya? Mana ya? Karena jujur, ini dalam konteks menyuarakan hal ya. Iya. Apapun itu konsekuensinya gitu ya. Jujur ya, karena aku udah fuck off aja gitu sama ketidakadilan yang udah ada di sekitar aku gitu ya. Aku udah fuck off aja ketika banyak orang yang benar, banyak orang yang dalam tanda kutip mampu buat ngelakuin itu, tapi mereka pada diem aja gitu. Mereka pada sibuk sama kepentingan mereka sendiri. Makanya rasa takut aku udah hilang aja gitu. Makanya ya kepuasan tersendiri aku sih ketika aku udah bisa membantu orang lain walaupun konsekuensinya sebesar itu. Wow, keren sih. Karena biasanya orang, nggak biasanya sih, mungkin aku sendiri kalau dihadapin dengan hal yang sama kayak kamu, belum tentu aku bakal berani kayak kamu gitu. Kan hidup mah maraton bukan lomba lari. Yang artinya? Semua orang pasti bakal mencapai titik yang sama, tapi beda waktunya. Ini berat sih. Ini emang obrolan malam tuh kadang suka berat gitu ya. Karena udah gak ada beban sih sebenarnya. Jadi bisa mikir jernih gitu. Ini kamu sambil ngopi nggak? Ngopi? Iya. Oh, pantes. Cocok, berarti langsung pikirannya kebukaan kan kalau aku air putih gitu. Nah, terus selain daripada hal-hal yang tadi udah kamu lakuin, sebenarnya apa sih yang benar-benar sedang kamu rangkai gitu ya? Maksudnya untuk hal dalam memanusiakan manusia yang orang gak akan pernah tahu atau belum pernah tahu tentang itu gitu. Maksudnya, ngerti gak sih kayak hal apa yang sedang kamu siapkan gitu? Dalam konteks kegiatan ya, aku sih lagi pengen nulis buku. Oh ya? Jadi, aku lagi pengen nulis buku. Jadi ya karena aku ngerasa ya ketika aku udah banyak dikecewain gitu dengan aku bercerita ke orang-orang, tapi timbal baliknya nggak sesuai dengan apa yang aku harapin. Ya bisa itu dibocorin ke orang lain atau apapun. Ya salah satu aku bisa jujur sama perasaan aku sendiri dengan makanya aku nggak berharap ekspektasi
orang lain dengan karya aku, tapi aku pengen ngebagiin nih bahwa ini aku tuh pernah ngerasain apa aja gitu selama 21 tahun aku hidup tuh. Aku pernah dapetin hal-hal apa aja, mulai dari hal-hal menyenangkan sampai hal yang tidak menyenangkan sama sekali. Aku nggak berharap ini bakal jadi motivasi orang lain, nggak sampai ke sana, tapi aku cuman pengen punya memori aja gitu, ketika aku ngelihat karya ini aku langsung ingat sama masa lalu aku gitu. Oke, berarti lebih ke, ya benar sih, menyuarakan yang gak bisa diungkapkan lewat kata, tapi akhirnya lewat kata sih tulisan. Maksudnya lewat ungkapan yang lebih besar pengaruhnya. Karena kan kalau ngobrol mungkin orang bakal langsung nangkep, oh mana itu lagi ngerasa kayak gini. Tapi kan kalau misalkan lagi sambil nulis, itu biasanya bener-bener ungkapan terdalam yang udah gak bisa lagi dikata-katain, diomongin gitu kan. Dan ketika orang yang ngebaca, aku ngebiarin mereka ngeinterpretasiin kata-kata itu sendiri gitu. Biarin mereka nyimpulin kata-kata itu sendiri gitu. Oke. Berarti ini udah mulai belum? Udah sih mulai, tapi baru dikit-dikit lah. Oke, mantap. Ini kira-kira kalau udah jadi, apakah bakal kamu showing up? Ada kemungkinan sih. Ya. Nanti kalau udah jadi, pokoknya kabarin ya, karena aku pengen baca. Ya. Nah, sekarang kita berbicara lagi tentang hidup tapi agak ringan. Kalau misalkan, menurut kamu nih, cara untuk menghargai orang di luar daripada yang tadi udah pernah kita sebutin, itu apa aja sih? Menghargai orang ya. Ketika kamu bisa menganggap dia tuh berharga gitu. Ngerti gak sih? Ketika mungkin orang itu menganggap dia berharga, tapi kamu nganggap orang itu lebih dari apa yang dia rasain, ngerti gak? Iya, ya. Ada yang lebih menghargai dia gitu daripada diri dia sendiri. Dan sejauh ini, untuk dalam hal pertemanan, kamu menerapkan hal itu? Ini ya. Dan kalau boleh tahu nih, misalkan ini yang ngedenger podcast aku, siapa tahu dia udah pernah kenal sama kamu, atau misalkan yang belum kenal sama kamu dan akhirnya merasa unik nih kamu dan pengen diajak ngobrol. Kamu ini orangnya ini gak sih? Memilih-milih teman gak sih? Memilih-milih sih enggak ya. Siapapun yang mau berteman sama aku silakan. Tapi aku ngerasa jangan aneh aja gitu kalau misalkan diri aku tuh nggak sesuai dengan ekspektasi mereka gitu. Ngerti nggak sih? Oh iya. Aku lebih baik nunjukin aslinya aku gitu di awal, biar aku tahu bakal ada pertemuan selanjutnya nggak sih. Self filter lah intinya. Oke, berarti di first impression kamu bakal menunjukkan itu aslinya kamu untuk menentukan kedepannya gitu kan? Oke, ini menarik. Nah, teks pertemanan tadi, ini selama ini gitu, ketika aku berteman ya dengan menghargai, definisi menghargai menurut aku itu ketika hal yang kamu lakuin itu sama ketika timbal balik mereka tuh gak sesuai dengan apa yang kamu harapin. Misalkan teman kamu tuh ngecewain kamu, tapi ketika mereka butuh bantuan kamu, ya bantu gitu. Di situ aku ngehargain teman aku tuh dengan kayak gitu. Aku ngelupain, ya jujur aku udah lupain aja gitu masalah yang pernah dia lakuin sama aku. Ngebantu aja. Terus definisi ngehargain dalam hal pertemanan ya. Oke, aku mulai paham nih. Terus ini nih, aku pengen nanya, hal apa sih yang benar-benar kamu, kan semua orang juga mungkin pernah menunjukkan sisi baliknya dia gitu. Maksudnya orang yang tadi kamu bilang first impression itu aku apa adanya, tapi pasti ada yang kamu tutupin kan. Ini biar fresh from the oven banget nih, kamu kasih tahu sebenarnya seorang Arif tuh kayak gimana sih? Ini yang sebenarnya aku tutupin ya. Aku introvert orangnya. Oh jadi ya? aku nggak akan ngajak ngobrol duluan sebelum ada orang lainnya yang ngajak ngobrol aku. Mungkin di sebagian kalangan pertemanan gitu hal ini dalam tanda kutip ngasih kesan sombong gitu ya. Tapi ya ini gitu aslinya aku tuh kayak gini. Tapi kalau udah diajak ngobrol, kamu orangnya welcome kan? Karena ya aku bingung aja gitu kalau misalkan disuruh mulai obrolan, nggak tahu kok bisa aja gitu. Aku merasa kapasitas aku ya kayak gini gitu. Nah, sekarang kan kamu punya cewek nih. Jangan bilang yang membuka obrolannya ceweknya duluan. Ya separah itu gitu.
ke orang yang dekat sama aku pun sama gitu treatment yang aku lakuin gitu. Bisa kayak gitu ya. Menarik. Terus sekarang nih, Rif, apa sih yang akhirnya selama berapa tahun tadi kamu? 21 tahun. Nah, apa yang akhirnya mulai kamu pahami tentang kehidupan ini selama 21 tahun? Yang aku rasain sih hidup aku tuh ya setelah banyak lika-liku gitu ya, setelah banyak ekspektasi yang tidak sama dengan realita, setelah banyak hal mengecewakan daripada hal yang membahagiakan. Aku belajar tentang dua hal sih sebenarnya. Yang pertama, ya kebahagiaan itu sama dengan ketenangan. Ketika kamu tenang sama apa yang kamu punya, ya otomatis kamu bakal bahagia. Itu tercermin dari apa yang ada di atas meja makan kamu. Itu bakal nentuin di hari itu kamu bakal bahagia atau enggak. Itu. Terus yang kedua, aku sih ngerasa ya setelah berbagai macam hal yang menimpa dalam hidup aku ngerasa aku tuh diri aku tuh kayak pohon mangga. Aku berbuah, tapi aku nggak nikmatin buah aku sendiri. Orang lain yang nikmatin buah aku sendiri. Tapi pada akhirnya ketika buahnya udah dimakan, kayunya dibuang lagi ke aku gitu. Ngerti nggak sih maksud aku? Oke. Aku udah ngerasa di titik ya udahlah, nggak usah berekspektasi dengan lima balik dari orang lain. Jadi aku tenang sama hidup aku. Dan itu yang sedang kamu jalanin? Iya, karena udah capek juga ya. Udah capek juga. Berekspektasi sama perlakuan orang lain ke kamu. Nah, kalau misalkan seorang Arif yang katanya introvert ini dan gak mau ngebuka obrolan, ketika kamu lagi ngerasa tadi kecewa dengan ekspektasi orang, mungkin kamu juga pernah kan merasakan kayak gitu. Terus lagi ngerasa dikecewakan sama dunia, biasanya hal apa sih yang kamu lakuin tuh? Yang aku lakuin ya? Ya mungkin ini terdengar ekstrim ya. Terdengar scary atau gimana gitu. Ya aku ngobrol depan kaca aja gitu. Serius? Soalnya quotes dari Charlie Chaplin sih bener relate banget sama aku gitu. Ya ketika teman yang paling setia tuh kaca gitu atau cermin. Ketika kamu nangis, dia nggak ketawa gitu. Ngerti nggak sih? Oke, ngerti. Itu sih hal yang dulu aku lakuin sebelum aku sadar gitu bahwa aku nggak seterusnya bisa kayak gitu. Aku mulai sedikit-sedikit open lah, karena aku ngerasa ketika aku mendem semuanya lama-lama bakal jadi waktu juga gitu. Kita aku mulai open juga ke pacar aku. Dan walaupun nggak semuanya ya. Berarti yang kamu lakuin untuk nge-recovery diri kamu adalah ngaca gitu, ngelihat diri kamu sendiri. Entah itu kamu saat ngaca akhirnya kamu nangis, kamu mungkin jadi seneng juga kan, meluapkan emosi kan banyak ya. Dan itu kamu lakuin dengan atas dasar ketika kamu ngaca, maksudnya apa ya, bercermin dengan diri sendiri, kamu mendapat ketenangan. Iya, karena ya aku bisa jujur aja gitu selain lewat tulisan tadi ya. Aku bisa apa yang aku rasain dan nggak ada beban. Aku harus menjaga apa yang aku jaga gitu. Lagi kayak udah lepas aja. Oke, tapi ini menarik banget. Sih. Menarik banget karena mungkin apa ya, kalau aku rasa kayak dari berbagai macam cerita orang yang pernah aku dengar dan gimana cara mereka nge-recovery masalahnya itu kan berbagai macam lah ya, beda-beda. Dan yang kamu ini aku ngerasanya kayak belum pernah ada yang ngelakuin itu sih. Nggak tahu karena mereka ceritanya belum sejauh ini ya. Karena aku sendiri ngerasa, oh iya sih scary juga kalau aku ngaca diri aku sendiri kalau lagi sedih. Iya gak sih? Emang kalau menurut orang normal sih emang absurd aja gitu ya. Ngapain sih kamu segitunya gitu buat ngeluapin emosi dah. Tapi gimana ya, perasaan kan bukan matematika gitu. Apa yang cara yang kamu lakuin belum tentu cocok juga buat aku gitu. Makanya aku merasa ya self recover tuh kayak obat gitu, dosisnya beda-beda, dosis kamu cocok buat kamu tapi belum tentu cocok di aku. Oke. Mungkin someday kayaknya aku bakal nyobain sih hal itu untuk ngaca. Biar sejauh ini juga ngaca tuh kan bisa ngebuat kita jadi introspeksi diri ya. Ya itu cerminan juga sih, maksudnya
cerminan buat ngerefleksi diri kamu juga gitu. Oke, berarti nih buat orang-orang yang lagi dengerin podcast ini, mungkin kalian belum tahu kalau Arif tuh ternyata suka ngaca loh. Ya kan ngaca dalam konteks Iya. itu sih, tapi ya buat self recover. Nah, kalau misalkan untuk tulisan kamu sendiri nih, aku juga masih pengen nanya-nanya nih. Kira-kira di dalamnya ini bakal jadi sebuah buku yang at least nyeritain semuanya atau bakal kamu jadiin part-part gitu? Aku sih pengennya berkala ya, jadi aku bagi ke dalam yang part yang tadi gitu. Jadi makanya aku nge-representasiin itu sebagai perjalanan gitu. Perjalanan pertama, apa yang terjadi sama hidup aku dapat apa, aku simpulin. Di perjalanan kedua sampai perjalanan selanjutnya bakal kayak gitu terus. Kalau boleh di-showing satu aja, boleh gak? Gimana? Di sini. Nanti lah. Ya. Oke, berarti masih dirahasiakan biar surprise aja gitu ya kalau udah jadi. Oke, menarik. Nah, kalau sebenarnya Arif tuh orangnya, karena biasanya orang yang diem itu suka lebih menarik untuk dicari tahu, tapi bukan berarti aku kayak pengen nelusurin dalam-dalamnya kamu ya, cuman kalau misalkan kamu nih orang yang setelah sekarang udah terbuka, udah mau mencoba terbuka, hal apa yang akhirnya kamu treat ke orang kalau ini yang terbaik untuk kamu gitu. Maksudnya kayak ini yang aku lakuin tuh, ini kayaknya baik untuk kamu. Nah, hal apa sih biasanya? Entah itu misal kamu lebih sering ngobrol, atau misal ngobrol-ngobrol kayak gini, atau sebenarnya kamu nih orangnya yang have fun gitu, ngebawa alur nih. Kalau misalkan treatment yang aku lakuin setelah aku sadar, sebenarnya aku lebih banyak ngajak ngobrol secara intim aja sih sebenarnya. Ketika orang lain masih ngerasa resah gitu dengan apa yang dia rasain, ya aku ngasih tahu aja gitu. Yang aku dulu rasain tuh kayak gimana dan konsekuensinya apa. Aku nggak memaksakan orang lain itu buat sama kayak aku, tapi minimal dia harus mau merubah cara pandang dia gitu terhadap masalah. Ya, aku ngerasa sih hidup tuh emang adalah masalah. Semua orang bakal dapet masalah, tapi tergantung kita nyikapin masalahnya kayak gimana. Hanya aku ngasih pemahaman kayak gitu aja sih. Bukan memaksakan ya, tapi cuman ngasih perspektif aku ke orang lain bahwa nggak bisa selamanya kayak gini terus. Nah, peralihan dari waktu kamu awalnya menjadi seorang introvert, tertutup banget, nggak mau cerita, dan sekarang kayak gini, kamu lebih nyaman yang mana? Kalau ditanya sih lebih nyaman yang sekarang ya, karena ya nggak tahu ya, udah ngerasa ya udahlah, let it flow aja gitu. Kalau dulu kan aku masih ngerasa ada yang harus aku jaga gitu. Kalau sekarang sih udahlah, ringan aja gitu rasanya. Nah, mungkin ini bakal jadi segmen terakhir dari aku. Sejauh ini kita sharing untuk orang-orang yang mungkin ngedengerin podcast ini dan dia sebenarnya adalah seorang introvert juga. Dan sebenarnya introvertnya atas dasar takut gitu. Takut kalau misalkan ngobrol atau cerita nggak didengerin. Takut ketika dia untuk showing up apa yang sebenarnya dia punya dan dia mampu. Menurut kamu, apa yang pengen kamu omongin? Buat teman-teman nih yang mungkin ngerasain apa yang aku rasain ya, kita tuh akan bisa selamanya kayak gini. Dunia berubah, otomatis cara pandang kita juga harus berubah khususnya dalam menyikapi sebuah masalah, karena masalah itu semua orang bakal dapet. Dan jangan sampai mau terbelenggu sama masalah, jangan takut cerita ke orang, jangan berekspektasi bahwa orang lain itu mau memahami kita, orang lain itu bakal ngasih solusi ke kita. Intinya sih cari telinga yang mau dengerin kamu, cari sofa yang bakal bikin kamu tuh nyaman, cari orang yang bisa ngerepresentasi itu rumah sakit. Ketika kamu sakit, kamu tahu harus kemana. Karena sekuat-kuatnya kita itu buat melangkah, ingat kita nggak akan bisa melangkah pakai satu kaki. Ya, intinya sih lepasin aja apa yang kamu rasain, karena sayangin diri kamu, karena diri kamu yang udah bikin kamu ada di posisi sekarang. Ketika kamu bisa adil sama orang lain, ketika kamu bisa memahami orang lain, coba
pahami diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu jahat sama diri kamu sendiri, karena sadar atau nggak sadar diri kamu sendiri udah bikin kamu kuat sampai ada di titik sekarang. Terus, Wow, aku ngedengerinnya sambil ngebayangin, kayaknya nih hasil tulisan kamu bener-bener dalam banget kayaknya. ya lumayan lah. Udah pokoknya aku tunggu hasilnya. Oh, sama satu lagi. Pencapaian dalam hidup kamu yang pengen banget kamu gapai itu apa sih, Rif? Pencapaian yang pengen aku gapai ya, ketika aku bisa mapan dan aku bisa ngebantu orang-orang di sekitar aku sih. Berarti balik lagi ke memanusiakan manusia. Dan aku bisa ngasih dukungan moral dan material, itu jadi kepuasan tersendiri buat aku. Oke, ini hal paling menarik menurut aku. Karena impiannya adalah membahagiakan orang lain. Ya. Tapi jangan lupa bagian juga diri kamu sendiri itu sebelumnya. Oke. Ketika kamu mau jadi terang, otomatis kamu juga harus terang duluan. Ya, sepakat aku. Ya, semoga impian itu segera tercapai dalam waktu dekat ini. Apapun itu wujudnya. Semoga kamu terus menjadi orang yang positif untuk orang-orang sekitaran kamu, atau misalkan untuk orang yang kenal ataupun tidak kenal sama kamu. Terus menjadi Arif yang bijaksana, terus menjadi Arif yang selalu, istilahnya aku bener-bener ngerasa kamu tuh positive vibes aja gitu. Alhamdulillah sih. Ya itu. Dalam proses yang panjang juga bisa ada di titik. Alhamdulillah, semoga ini tetap bertahan sampai kapanpun itu ya. Oh, kamu juga ya? Amin. Terima kasih Arif udah mau berbagi sama aku yang hampir sejam ini, dan ini bener-bener tengah malam banget. Ini pertama kalinya loh aku nge-podcast setengah malam ini. Iya, karena bagi aku cocok aja ngobrol sama kamu jam segini. Kalau misalkan di di jam-jam yang biasa aku nge-record itu kayak kurang dapet lah. Okay. Jadi akhirnya aku dapet apa yang aku harapin pas aku obrolin ke kamu. Ya, untungnya kamu juga mengerti dari pertanyaan-pertanyaan aku ya. Ya, semoga kamu dapat dengan perspektif baru yang kamu dapat ini jadi tolak ukur kamu juga sih buat ada di titik yang mau kamu capai gitu. Amin sih. Terima kasih Arif, semoga sukses terus ya kuliahnya, lancar-lancar. Kamu juga. Sehat-sehat juga, jangan main mulu nih lagi COVID. Nanti kalau misalkan COVID udah beres, boleh lah kita nongki-nongki lagi sambil diskusi-diskusi. Sama Adit ya? Iya, ya disebutin Aditnya. Oke deh, makasih Rif, selamat malam. Nah, untuk kalian yang udah ngedengerin podcast ini, terima kasih. Semoga kalian udah banyak mendapat pelajaran dari podcast-podcast sebelumnya dan podcast ini. Kalau misalnya kalian mau cerita juga, boleh banget kalian langsung aja DM aku di @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibungaanya2. Atau misalkan kalian mau request nih, beres ini enaknya ngobrolnya sama siapa ya? Langsung aja DM, nanti aku bakal bales, pasti. Dan siapa tahu, abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.